Oleh karenanya, Bapak dengan izin Allah dititipkan berbagai macam pemahaman tentang karakter anak-anak, ya, terutama siswa baru nih. Oleh karenanya Bapak pesan banget sama kamu. Dalam kegiatan Pasolin ini, Bapak hanya coba ingin menyederhanakan penilaian Bapak, ya. Masalah kamu menguasai ilmu, kamu dapat nilai besar-besar, misalnya 100, mungkin juga ada yang 101, silakan. Tapi yang Bapak jadikan tolak ukur utama adalah akhlak dan adab. Ingat tuh, akhlak dan adab. Dan juga ditambah lagi jangkauan Bapak melihat praktek kamu di lapangan sebagai pribadi yang soleh dan solehah. Nanti Bapak akan terus menelusuri tuh dalam keseharian kamu gimana tuh. Di awal dari pembiasaan 522 ya. Kamu ikut pembiasaannya disiplin nggak? Kemudian semangatnya tuh, misalnya suruh baca Quran, suruh dengerin ta'lim, suruh apa lagi misalnya, suruh sholat duha. Itu kalau kamu misalnya membuktikan diri kamu punya semangat yang tinggi, semata-mata untuk meraih ridho Allah, nggak usah khawatir nak. Walaupun kamu ibadahnya disorot sama kamera kamu sendiri, ya on kamera, insya Allah Allah nilai itu bukan sifat takabur, sifat yang ingin riya, disebut apa orang-orang yang ibadahnya pintar, enggak, insya Allah. Kenapa? Karena kamu sudah ikuti aturan dan juga perintah para asatidz di sini. Jadi kalau misalnya kamu lagi kegiatan kayak gini sekarang nih, kamu tampilkan pribadi kamu, ya, kamu tongolin wajah kamu, lagi ngapain nih kan gitu. Insya Allah Allah nilai itu sebagai salah satu ta'zimul fi asatidz, ya, menghormati daripada di sisi guru kita semua, ya. Walaupun kita mungkin udah lebih tinggi ilmunya karena mondok, barangkali dari TK udah mondok, jadi ilmu agama udah kuat gitu kan. Tapi kalau sudah arahan guru, arahan siapapun, orang tua apalagi, kemudian kamu nggak mengikuti, maka siap-siap, ya, kamu pribadi yang tidak bisa menampilkan akhlak dan adab yang baik, dan khawatir itu akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya Bapak pesan, ya, silakan ikuti perintah para asatidz kamu, para guru-guru kamu, ya, untuk melakukan hal yang memang seharusnya. Insya Allah MIPA 2 ini pribadi yang soleh dan soleha semua, nurut semua. Nggak usah khawatir kuota yang kamu keluarkan, entah itu wifi, apalagi kuota HP ya, yang beli mungkin seringkali habis, itu insya Allah semua jadi nilai ibadah, ya, dan Allah akan balas dengan keberkahan ilmu yang kamu dapat dan kesuksesan di masa depan. Mau nggak sukses? Pasti jawabannya mau. Oleh karenanya dari sekarang belajar, ya, sama orang tua nurut, patuh, hormat, sama guru pun demikian, ya, sama teman saling sayang menyayangi. Gitu. Oke, itu taruh Bapak ya, dan sedikit motivasi Bapak buat kalian. Selanjutnya Bapak ingin absen kamu dulu nih. Nanti yang Bapak absen, sebutin hadir, langsung kasih tahu dari kelas berapa. Kelas berapa, dari sekolah apa asalnya ya. Nah, gitu. Alamatnya di mana? Kalau bisa singkat aja alamatnya. Palmerah, Jakarta Barat misalnya, ya. Kebonjeruk, Sukabumi Utara misalnya. Disebutin cukup kelurahan, kecamatan, udah, sama kota madya kalau perlu nggak apa-apa. Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat gitu. Ya. Misalnya Ahmad, hadir. Ana dari Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Stad. Misalnya. Nah, boleh itu begitu. Ya. Siap ya yang di absen ya, nyaut. Bapak coba screenshot, share screen dulu biar kelihatan kamu udah di absen atau belum. Iya, ini dia. Baik, anak-anak semua, Bapak awali dari Alif Muhammad Mumtaz. Alhamdulillah, sehat ya Alif ya. An-Nabil Hisham Muyassar. Hadir Pak.
Dari mana sekolahnya? Ya, dia lupa dah. Dari SMPN 75, Pak. Saya tinggal di Karangtengah, Tangerang. Karangtengah Tangerang ini. Nah, Iya, Pak. sekarang mungkin nggak bisa kemana-mana ya, nanti insya Allah bisa. Nah, baik, An-Nabil. Danisa Shivandriani. Hadir Pak, dari MTSN 12, tinggalnya di Kembangan Utara. Kembangan Utara. Masih Jakarta Barat ya? Masih, Pak. Kirain udah Papua, bukan ya? Davina Mutiara. Hadira, Pak, dari SMPN 134. 134 Meruya ya? Iya. Nah. Di mana tinggal, Neng? Di Meruya Utara, Pak. Oh, dekat sama SMP-nya. Iya. Baik, yang berikutnya Dea Angelina Fauzi. Hadir, Pak. Ya, luar biasa ini, semangat ya. Ya, dilupa dah mau ngomong apaan. Dari mana dia? Asal sekolahnya, alamatnya di mana? Asal sekolah dari MTSN 10, tinggalnya di Gambar Selatan. Gambar Selatan. Baik, terima kasih dia. Diandra Gustiana. Hadiro, Pak. Hadiro, iya. Dari SMP Negeri 40 Bendungan Hilir. Tinggalnya juga di Bendungan Hilir. Di Bendungan Hilir. Jakarta Pusat ya? Iya, Pak. Baik, lanjut. Fakhri Syahir. Hadir, Pak. Dari 127, Pak. 127. 127 tuh. Ini Batu Sari ya? Iya, Pak. Tinggal di mana, Nak? Di Roblong, Pak. Ini mah orang Roblong ini. Ya. Lanjut. Faris Rifki Aulia. Hadir, Pak. Dari MTSN 12 Jakarta. Tinggalnya di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Ya, makasih, Faris. Fauzia, belum, Pak. Faris Rifki Aulia tadi udah ya. Ya, Fauzia Nurdin. Hadir, Pak. Dari MTSN 12 Jakarta, tinggalnya di Tanjung Duren. Tanjung Duren. Terlalu musim duren bawain pasolin ya. Gaisan Robbani Kurniawan. Hadir, Pak, dari SMPN 206 Jakarta. Tinggalnya di Karangtengah, Tangerang. Wah, itu bareng tuh tadi sama temennya Tia, si Nabil ya? Kalau nggak salah Nabil tadi tuh. Ya, Pak. Kita kalau ke rekoman 22 barengan aja ya. Biar irit ongkosnya. Hana Akmalia. Hadiro, Pak. Dari MTSN 12, tinggal di Kebon Jeruk. MTSN 12 dari Kebon Jeruk. MTS 12 rata-rata di MIPA ya. Hilwa Hasfia. Hadiro, Pak. Hasfia, Bapak. Hilwa Hasfia. Hadiro. Hadiro, Pak. Ini dari mana, Nak? Dari MTS 12. Bapak. Dari MTS 12. Dari MTS 12. Tinggalnya di mana? Kebon Jeruk, Sukabumi Utara. Jeruk, Sukabumi Utara. Di mana tuh ya? Baik. Nah, sebentar nih Bapak, lagi ada telepon masuk. Aduh. Mana nih? Baik. Berarti Hilwa udah hadir ya. Alhamdulillah. Ini kayaknya Bapak kenal Hilwa ya? Ruangannya kayak sama nih, kayak ruangan yang Bapak sering masukin nih. Ya, lanjut. Kaisa Nurul Haq. Hadiro, Pak. Dari MTS Alfala, rumahnya di Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Kaisa ya. Baik. Dari pasar dekat Kaisa? Jauh? Enggak, Pak. Di dekat Kampung Baru.
Oh, di kampung barunya. Iya. Oh iya, itu pasti kebaran lama. Ya, bagus. Lanjut, Kaisha Zafira Ahmad. Hadir Bapak. Ini Ahmad nama bapak nih. Iya. Berarti bapak kamu dong ya? Kan bapak Ahmad Solihin. Bukan? Bukan Bapak, beda. Oh, beda ya. Iya. Dari mana? Di mana tinggalnya? Aku dari Albayat. Terus tinggal di Joglo. Dari Alba. Ya, iya. Kalau nggak salah di sana ada SMA-nya, kenapa nggak lanjut di sana, Nak? Bagus loh. Nggak ada Bapak. Nggak ada ya? Enggak. Albayan belum ada SMA-nya ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah bagus lah. Nanti buat Albayan di Mandua 2 ya. Kaisa Zafira Ahmad udah, lanjut Kansa Naila Pak Iham. Pak Iham, bener ya Pak Iham? Pak Iham. Hadir Pak. Ya. Nama Saya dari MTS. Saya dari MTS 12. Tinggal di mana, Neng? Di Kelapa 2 Kebonjeruk. Kelapa 2 Kebonjeruk. Baik, makasih Kansa. Langen Niti Lalita. Langen Hadir nih. Pak. Langen. Oh, Langen. Langen. Bukan Langen, bukan ya? Bukan. Gimana Langen? Dari SMP Internat Al Kausar Boarding School. Tinggalnya di Joglo. Nah, buat kamu ya. Lili Febrianti. Hadir Pak. Dari MTS sama Fatih, tinggalnya di Palmerah. Wah, nih mah yang punya itu selama 22 ini. Berisik lah. Teman-teman kalau mau nyari Berisik. ini aja ya. Pokoknya ada di lini tuh. Gaya. Emparo Putra Linandri. Hadiro. Hadiro apa Hadiro nih? Hadir. Oh, Hadir. Tadi kedengarannya Hadiro. Sekolah dari MTS Syukriya. Tinggal di Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Paro sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Udah mandi belum? Belum. Oh, belum. Ya udah. Pantesan Bapak berapa bau-bau apa gitu. Apa Paro ya? Ya, soleh. Muhammad Bintang Adnan Alida. Muhammad Bintang. Ya, belum kelihatan. Bapak lanjut dulu. Muhammad Fauzan. Hadir Pak. Ya. Dari Albayan Pak. Albayan. Iya. Sama dengan tadi ya, si siapa? Kesa ya? Iya benar. Iya. Tinggalnya di Larangan. Kelas sama itu, sama Kesa nggak beda? Kenapa? Kelas sama Kesa. Kenapa? Kelas sama Kesa. Iya, enggak, beda. Ya, setahu Bapak putra. Iya gitu. Muhammad Khairuz Zakirin. Hadir Pak. Ya. Dari Pondok Pesantren Darul Kolam 4. Wah. Darul Kolam 4. Ya. Tinggalnya di Taman Aries, Kebonjeruk. Iya. Ini kayaknya Bapak kalau disebut Taman Aries Kebonjeruk Bapak nggak asing nih. Iya. Iya. Dari wajah-wajahnya mirip teman Bapak sih nih. Kalau bener salamin dah ya. Iya. Ya. Baik, makasih Khairul Zakirin. Mas Raffi Alfizam. Hadir Pak. Dari mana Nak? Dari yang sampai 75. Ya dekat sini ya. Kemudian Nabila Aurelia Az-Zahra. Hadir Pak. Hadir. Suaranya kecil sayang. Hadir Nabila. Pak. Dari SMP IT Arahman Cikarang. Sekarang tinggalnya lagi di Cikarang. Oh, di Cikarang. Kalau udah mulai masuk, kamu tinggal di mana nih? Di Palmerah Gelora, Pak. Wah, ada siapa di sana? Nenek.
Nenek. Nenek dari bapak, dari ibu? Dari ibu. Gitu, ya udah. Baik, jadi nggak jauh ya dari Mandura ya. Sekarang jauh amat ini. Masya Allah, anak bapak luar biasa ini. Nabila, baik Nabila, makasih. Lanjut Naila Azka Azkia. Hadir, Pak. Dari mana Naila? Dari Sekolahnya? N12 Jakarta. Oh iya. Tinggal di mana sekarang? Kebon Jeruk, Sukabumi Selatan. Baik, selanjutnya Naurah Ramadhani. Hadir, Pak. Saya dari SMP 75. Saya tinggal di Kelapa 2, Kebon Jeruk. Terus, ini Bapak ngeliat, nanti Bapak minta tolong semuanya bisa on kamera dengan wajah jelas ya. Nanti Bapak akan screenshot ya. Jangan salah ntar, ada masih absen. Putri Fatima Az-Zahra. Hadir, Pak. Dari MTS Al-Hikwa. Tinggal di Selipi. Tinggal di mana? Selipi. Selipi. Di bawah kolong jembatan Selipinya atau di mananya nih? Dekat SMP 61. Oh iya. Betul, itu berarti kita satu alumni ya. Bapak juga alumni SMP 61, tapi tahun 88. Kamu tahun berapa lulus? Saya sekolah di MTS, Pak. Al-Hikwa. Oh. Baik. Tadi Putri ya? Putri Fatima ya? Iya, Pak. Terima kasih Putri. Rabiatul Adawiyah. Hadir, Pak. Dari MTSN. Luar biasa. Dari MTSN 12. Tinggalnya di Asirot. Asyirat, dekat-dekat ya. Lanjut, Raden Roro Cinta atau Claresta. Hadir, Pak. Ini nama kamu bener ini, Nak? Benar? Nggak ada yang kurang satu huruf gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, iya. Panggilannya apa nih? Raden? Kayaknya nggak mungkin kalau Raden ya. Roro. Apa Cinta gitu ya? Panggilannya apa nih, Nak? Cinta. Halo? Halo. Cinta aja. Gitu. Pada insya Allah ada rasa mahabbah ukhuwah Islamiyah ya di antara sesama kalian. Baik, Cinta, dari mana saya? Dari pesantren Darun Najah. Darun Najah. Mana nih? Ulu Jami. Ulu Jami. Iya. Tinggal sekarang di mana? Serengseng. Rengseng. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lanjut ya. Kebiasaan, ilmu-ilmu yang dari Darun Najah bisa ditularkan ini teman-teman. Lanjut, Raka Wahyu Pratama. Dari dia SMP 75, tinggal di Kampung Baru. Oh, Kampung Baru, iya. Revalina Andriani. Hadir, Pak. Ya, dilupa. Dari mana Reva? Sekarang tinggalnya di mana? Dari MTS Atlas. Tinggalnya di Manggisan Pulau. Ada lagi nih, teman-teman sekolahan. Alhamdulillah ya. Baik. Berikutnya Salsabila. Hadir, Pak. Dari mana, Nak? Dari MTSN 12, tinggal di Palmerah. Oh, merah dekat ya. Berarti banyak nih kelas MIPA 2 yang jadi penunggu MAN 22 nih, alhamdulillah. Sania Ramadhani. Vaksin, Pak. Oh, udah jalan ya? Udah. Tadi izin apa tadi, alhamdulillah. Baik. Silvana Zahrani. Hiro, Pak. Hiro. Di SMPN 11 tinggal di Kemanggisan Pulau. Iya. Makasih Silva. Soraya Aurel Salam. Hadir, Pak. MTSN 35 Jakarta, Pak. Palmera ya? 35 Palmera ya, benar ya? Iya, Pak. Tinggal di mana?
Di Jalan Kiai Haji Syadan, Pak, yang dekat rumah Bu Mauliana. Oh iya. Berarti sama Bu Mulyana kamu nggak jauh ya? Iya, Pak. Ya udah, sukses dah buat kamu ya. Pas wali kelas kamu di situ juga, jadi kan pas ya. Ada apa-apa bisa nolong teman-teman kamu tuh ke Bu Mulyana ya. Tadi Soraya ya? Iya, Pak. Suzami Fardiyah. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Dari Pondok Pesantren Darul Qalam 1, tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Berarti banyak dari pondok, dari madrasah, nggak kalah ini dari SMP, alhamdulillah ya. Baik anak-anak semua, semuanya sudah bisa Bapak. Oh satu lagi maaf, Yezi Yandi Pratama, maaf, mana Yezi? Hadir Pak. Ketinggalan di sini. Maaf. Iya. Dari mana dia? Dari MTSN 12, tinggalnya di Kebun. Nah, ya. Yezi ketua kelas ya bukan? Bukan. Ketua kelasnya si Zakir. Oh Zakir, mana Zakir tadi? Muhammad Khairuz Zakirin ya? Ya Pak. Kasih tanda kuning. Assalamualaikum Pak. Siapa nih? Pak, saya Muhammad Bintang. Dari mana Tong? Hah? Baru masuk. Oh baru masuk. Iya. Baik. Dah. Semuanya sudah hadir. Bapak minta tolong semuanya on kamera. Bapak mau ngambil screenshot buat laporan ke sekolah, ke guru BK, ke wali kelas. Silakan. Yang nggak screenshot berarti mohon maaf ya. Nah, kalau memang kondisinya nggak darurat, misalnya lagi izin kemana gitu ya, tadi udah ngomong ke Bapak ya, orang tuanya udah izin ke Bapak, maka Bapak nyatakan tidak ada nilai kehadiran ya. Kalau darurat, misalnya HP-nya mendadak rusak, nggak bisa diapa-apain, dan itu bukan bohong, karena Allah Maha Tahu dan Maha Mendengar, Bapak maklum ya. Jadi mohon dibuka on kameranya. Bapak sebelum mengajar coba ingin screenshot dulu ya. Baik. Alhamdulillah layar 1 Bapak coba screenshot dulu. Sniping tools. Layar 1, 1, 2, 3. Oke, layar 1 selesai. Masuk layar kedua. Coba lihat. Tadi ada satu yang izin yang anaknya Muslim di Muhammad siapa? Muhammad kedua. Silvana Deang, siapa Deang? Bapak ketahui ya. Soraya belum, Hansa belum, Pak siapa nih? Rudin apa Pak? Semua nih. Dan Bapak Abil kasihan. Nggak ada penilaian kehadiran karena di belajar punya silahkan dibuka. Kamera 2 siap, 1, 2. Kamera berapa? Kamera 1. Masih tutup kamera 2 ya, ada 3 orang tutup. Sekarang malah banyak. Ya udah, Bapak, sebentar waktu. Ntar Bapak coba sambil ngajar, kalau lihat-lihat kamera kamu kebuka, langsung Bapak curi-curi waktu buat di sniping tools. Supaya wajah kamu nampak, jadi nilai kehadirannya pun bisa sempurna. Ya.
Insya Allah Bapak nggak lama di Zoom meeting, ya. Akan Bapak biasakan itu. Baik, ini lama karena kita awalan ya. Baik, anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, yang insya Allah menjadi cendekiawan muslim masa depan yang cemerlang. Untuk di perdana saat ini, seperti kelas lain ya, Bapak ingin hasil mufakat supaya ke depan tidak ada yang dirugikan. Bapak punya dapat hak setelah waktu tunaikan kewajiban, kamu pun sama memperoleh hak setelah menyelesaikan melaporkan kewajiban kamu. Jadi nanti kalau misalnya kamu kewajibannya belum ditunaikan, nuntut hak, ya kamu harus bisa mawas diri, bisa introspeksi diri, ya. Mau ngapain nuntut hak sementara kewajiban belum diselesaikan, ya kan? Betul nggak? Ya, kita mau makan nih, mau makan contoh, ya. Tapi kita nggak mau nyendok nasi, kita nggak mau nyendok sayur, gitu kan? Betul nggak? Tapi kita mau hak kita makan tuh dengan nasi yang hangat, sayur yang enak, itu bisa kita makan. Bisa nggak kira-kira begitu? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Sama, makanan di depan mata nih. Makan depan mata makanan. Tapi tangan kamu malas nyomot. Mulut kamu malas ngunyah. Kira-kira bisa nggak ketelan makanannya? Nggak bisa. Sama dengan itu. Kamu mau nilai yang bagus, mau prestasi yang cakep, tapi kewajiban kamu lalaikan. Ya, tugas-tugas yang diamanatkan kamu tunda-tunda. Ya, bisa nggak dapat nilai yang sesuai keinginan kamu? Nggak bisa juga. Jadi logikanya begitu ya, analoginya. Nah, oleh karenanya Bapak berharap hari ini kita coba buat nilai kesepakatan. Nilai kesepakatan ini nanti akan Bapak share di grup. Oleh karenanya Bapak nih sendiri nih sudah buat grup fikih, usul fikih kelas 10. Kamu gak usah buat grup. Tugas kamu nanti hanya masuk dan keluar dari grup itu. Ya. Kalau bisa masuk sendiri, alhamdulillah, lewat undangan tautan. Kalau nggak bisa, berarti kamu nanti dibantu sama teman kamu buat masuk ke grup tersebut. Ya. Jadi grup ini hanya berlaku kalau kita kajian jam pelajaran Bapak. Kalau di luar jam pelajaran Bapak, kamu japri aja, nggak usah ada di grup. Paham ya? Jadi HP Bapak, HP kamu, insya Allah memorinya nggak terlalu padat. Ya. Jadi Bapak biasakan begitu, buat grup aja satu, bisa keluar masuk aja, Bapak tinggal lempar tautan aja, lempar apa namanya, undangan buat masuk. Jadi kurang lebih begitu, ya. Nah, nanti di grup itu akan Bapak sampaikan kesepakatan yang harus kamu pelajari, kemudian kalau sudah paham ditandatangani. Nih, kesempatan yang nanti akan ada di grup, ya, namanya kontrak belajar semester ganjil 2021-2022 mata pelajaran tinggi wajib MAN 22 Jakarta. Kelasnya kelas kamu MIPA ya. Nah, MIPA. Pertama nanti akan Bapak kasih tahu materinya, ya. Setelah materi, kamu nanti akan Bapak ajak untuk memahami pengambilan nilai dari materi yang akan kita kaji di dalam sisi mana, ya. Setelah itu nanti ada aturan belajar, ya, aturan belajar buat siswa, kewajibannya harus apa yang dilaksanakan. Kalau kewajiban ini semua udah ada dari A sampai G, ya, nanti pada akhirnya kamu bisa memperoleh hak kamu, nilai yang baik, ya. Nah, ini kewajiban Bapak. Kalau Bapak sebagai guru kamu, sebagai orang tua kamu, ada yang kelewat, ada yang khilaf, tolong diingetin, ya. Di sini ada tuh, apabila guru tidak hadir dan atau mengamanahkan tugas selama 3 kali secara berturut-turut tanpa ada keterangan, maka siswa dapat melaporkan kepada wali kelas, kepala sekolah, atau perwakilan siswa, oleh perwakilan siswa, yaitu berarti lewat ketua kelas. Zakir ya, Zakir ya. Nanti kalau Pak Solihnya khilaf, Zakir bisa laporin Bapak ke wali kelas kamu atau ke kepala sekolah. Ke wali kelas dulu baru ke kepala sekolah, ya. Zakir. Ya Pak. Nah,
Paham ya caranya ya, gitu ya. Oh, Pak Soleh kayaknya 3 kali nggak masuk nih berturut-turut. Nah, kamu udah ke wali kelas, ya. Siapa wali kelas yang Bu Mulyana ya? Bu, Pak Solihin udah 3 kali berturut-turut nggak masuk nih. Mohon izin cari tahu kabarnya apa. Nanti biar Bu Mulyana hubungi Bapak. Kalau nggak bisa juga, nanti kepala sekolah yang hubungi Pak Solihin. Jadi begitu alurnya. Ya jangan masuk kepala sekolah, jangan. Jelas ya. Nah, kalau udah sepakat nih semuanya tadi nih, ya, dari materinya kamu udah tahu, kalendernya, penilaiannya, aturan belajarnya, maka kamu nanti bersama orang tua kamu ikut menandatangani ini. Nanti Bapak dengan wakil bidang kurikulum akan ikut menandatangani kontrak belajar ini. Nah, Pak, kontrak belajar ini gimana caranya supaya bisa dimiliki? Ya download. Habis download, ya, kamu isi, kamu tanda tanganin. Nah, tanda tangan diapain? Disimpan di map plastik. Map plastik. Warnanya harus sama satu kelas. Sepakat mau warna apa? Ya, tanya kelas lain, ada nggak warnanya yang sama di kelas 10? Harus beda-beda. Ya. Nah. Jadi mau warna oranye, mau warna kuning, mau warna hijau, mau warna putih, terserah. Lewat Zakir ya. Tanya ke kelas lain. Ya, Pak. Kelas lain itu Bapak tugaskan udah pakai map apa. Nah, kamu cari warna yang tidak dimiliki oleh kelas lain. Itulah buat kelas kamu. Nah, map plastik kuning itu berfungsi sebagai pengumpulan portofolio yang Bapak tugaskan sama kamu buat kasih unjuk orang tua. Kalau Pak Solihin pelajaran fikih, ini yang sudah diamanahkan buat memenuhi tugas sehingga dapat haknya prestasi dan nilai. Paham ya? Ya. Terus yang berikutnya, Bapak minta sama kamu juga supaya aturan belajar di kontrak belajar ini bisa sukses dan bisa terpantau lebih memudahkan ketua kelas sehingga laporan ke Pak Solihin juga bisa dipertanggungjawabkan. Tolong kalian buat kelompok belajar fikih ya. Kelompok belajar fikih, satu kelompok itu isi 6 orang. Nah, Pak, laki-laki semua boleh nggak? Boleh. Perempuan semua? Boleh. Tapi syaratnya jangan sampai nanti komposisinya 1 laki-laki, 5 perempuan. Atau 1 perempuan, 5 laki-laki. Jangan. Kesian yang sendiri kesian. Usahakan komposisinya 3-3 atau 2-4. Ya. Ini kalau memang semuanya nggak bisa laki-laki, semuanya nggak bisa perempuan. Siapa yang ngatur? Zakirin. Coba kasih tugas. Ya. Ya, Zakirin Pak. punya nama-nama teman kan? Ya, punya, Pak. Coba Zakirin iseng-iseng aja gitu. Oh, kira-kira kelompok 1 isinya ini, laki-lakinya, perempuannya ini ya. Ntar tahu ada temennya. Setuju, udah checklist. Ntar Zakirin tanya lagi sama yang lain gitu, boleh. Atau Zakirin kasih kebebasan sama teman. Ayo teman, cari temennya yang buat satu kelompok, laporin ke saya mau laporin ke Pak Solihin. Ya. Dan kalau yang namanya double, di kelompok A ada, di kelompok B ada, telepon orangnya. Mau di mana kamu? Ya. Jangan stabil gitu kan. Harus stabil. Jangan galau ya dari kelompok B. Begitu. Ya. Kalau dibuat pola Zakirin bisa lapor dengan ketik WA boleh, atau di foto file kasih Pak Solihin boleh ya, atau diketik dikirim file ke Bapak. Pak, ini susunan pengurus kelas dari ketua kelas sampai bendaharanya aja, ditambah lagi judulnya kelompok belajar fikih kelompok 1, siapa aja namanya dan seterusnya. Kurang lebih begitu Zakirin. Yang lainnya ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, Bapak rasa untuk awalan ini sudah jelas ya. Kita temukan kita untuk membuat kontrak belajar
Bisa dipahami ya? Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia, kalau sudah difahami kontrak belajar, kesepakatan yang kita buat, nggak ada pertanyaan, Bapak sedikit ingin masuk ke materi karena memang kita udah masuk minggu kedua, ya. Nanti khawatir materi kita akan kejar. Lebih baik kita rapi di awal-awal, nanti di ujungnya tinggal kita rapikan sesuatu yang kurang, ketimbang kita nanti di ujungnya itu belum sempat kita belajar banyak, udah kehabisan waktu dan materinya belum tuntas, ya. Cukup ya, kalau nggak ada pertanyaan Bapak lanjut ke materi ini. Bapak stop dulu share-nya. Tadi di konsep materi kita mengawali pembelajaran dengan apa namanya, materi yang berjudul fikih dan perkembangannya ya. Baik, artinya di sini kamu disuguhi terlebih dahulu tentang materi fikih itu sendiri. Ya mudah-mudahan ini kalimat yang udah nggak asing sama kamu ya, fikih, ya. Kalau dari pondok mah udah makanan sehari-hari, bahkan jadi satu keharusan wajib. Dan memang salah satu ilmu yang wajib dipelajari ya sebagai kaum muslim yang muttaqin, salah satunya adalah fikih. Kenapa? Ilmu ini akan membawa kita menuju pada keberkahan sebagai makhluk Allah, ya. Di sini Bapak ingin menyampaikan bahwasanya di kajian fikih nanti batasan yang akan kita coba sentuh itu pada batasan pengertiannya, batasan ruang lingkupnya, sumber-sumber hukum yang masuk kategori fikih dalam Islam, kemudian tujuan dan manfaatnya. Nah ini agak kalah penting nih. Bagaimana perilaku Muslim ketika berpegang teguh pada prinsip fikih Islam itu sendiri, ya. Oleh karenanya, Bapak berharap kalian betul-betul bisa mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kalau misalnya ada orang yang bilang Islam adalah ajaran agama yang sempurna, setuju nggak? Setuju ya? Pasti. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah redha Islam. Karena Allah redha, maka Allah sempurnakan tuh ajaran Islam, ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya kita kalau orang tanya, emang agama kamu paling sempurna? Iya, jawabnya yang benar. Iya. Kenapa? Yang tadi, inna dina indallahil Islam. Agama is sempurna, ya. Ajaran dari nabi-nabi terdahulu, bagaimana ajaran yang ada di lingkungan masyarakat, semuanya dimasukin dalam kategori ajaran Islam, ya. Gitu. Oleh karenanya di sisi lain juga harus bisa dipahami sisi kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri itu bukan hanya pada satu titik, tapi dua titik sekaligus. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Jadi bagaimana hubungan kita kepada Allah dan juga kepada manusia, bahkan ditambah sama makhluk Allah yang lain, ya. Mau itu yang namanya binatang, tumbuhan, gitu kan, bahkan makhluk mati, benda mati pun kita berusaha untuk berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, gitu. Misalnya nih, kan kamu kalau dulu di sekolah, apalagi offline tuh ya, di SD atau di SMP barangkali, kamu masuk kelas kan dapat bangku, dapat meja. Meja kalau kamu tahu fungsinya buat apa? Alas menulis kan, betul nggak? Iya. Tapi tiba-tiba alas menulisnya itu alatnya kamu geser, ganti nulisnya di atas meja. Mejanya dicoret-coret,
kata-kata mutiara, dikasih gambar-gambar apa. Kira-kira gitu tuh sesuai nggak dengan ajaran Islam? Enggak. Iya. Ya. Apalagi kalau kamu udah tahu aturan dari sekolah, dilarang mencoret-coret meja. Kamu masih coret-coret, wah berarti kamu udah zon. Gitu. Ya. Iya. Itu tuh. Sampai begitunya tuh. Sampai kita harus memiliki bagaimana caranya biar Allah redho. Ke benda mati pun kita harus tahu. Gitu. Diapain nih benda mati? Nah, karena konsepnya sedemikian rupa, maka kita harus kaji tuh. Dan semuanya tergambar di pembelajaran fikih tadi. Ya. Oleh karenanya, Bapak berharap pada kajian fikih hari ini, Bapak minta sama kamu semua, ya, untuk bisa memahami fikih dengan sebaik-baiknya dan apa namanya, hal yang Bapak inginkan tahu dari kalian. Coba masing-masing kasih pendapat. Secara definisi itu fikih apa sih? Kata fikih udah nggak asing kan kamu kan ya? Betul nggak? Di SMP saja diajarin tuh fikih. Sekarang fikih yang sampai detik ini kamu pahami itu apa? Silakan. Yang kasih pendapat. Udah. Hukum kehidupan Islam. Gimana? Hukum kehidupan Islam. Kehidupan Islam. Siapa nih? Fauzan. Fauzan. Muhammad Fauzan. Iya, Pak. Iya. Iya. Baik, kasih itu ada hak. Maksudnya mana? Maksudnya. Dah dapat Bapak ini banget ya. Apa juga ada nilai tambah di situ. Itu perwakilan laki-laki, perwakilan perempuan siapa? Yang mau kasih pendapat, apa itu fikih? Halo? Pak, syariat Islam yang secara khusus membahas tentang hukum di Islam. Syariat Islam yang khusus membahas masalah hukum di Islam. Ya. Iya. Fauzia Nur. Fauzia Nurdin. Nurdin, oh Nurdin. Pak itu nama saya salah atau Pak? Y-nya 2. Y-nya 2. Iya. Coba. Fauzi. Y-nya 2. Gini. Fauzi. Ya. Iya benar. Makasih Pak. Oh iya. Baik, makasih. Ini sesuai dengan ijazah kamu ya di Sanawiyah ya. Baik. Alhamdulillah. 2 siswa sudah menyatakan apa itu fikih dalam kacamata yang sedang sekarang dipahami. Ya. Lebih jauh, Bapak coba menegaskan dua-duanya Bapak nyatakan jawabannya sudah mengarah. Hal yang lebih mengerucut Bapak menyampaikan ke kamu bahwasanya fikih itu kalau kita terjemahkan ada 2 kacamata yang bisa kita lihat. Pertama secara bahasa bil loghah dan yang kedua secara terminologi ya, bil istilah. Secara bahasa kita memahami bahwasanya makna fikih itu sendiri ya bisa juga dengan kata kita sebut fahmun amik ya, yang artinya paham, ngerti, tahu. Kalau orang udah tahu, orang udah ngerti, orang udah paham, secara bahasa dia udah fakih, udah fikih. Ya. Gitu. Nah, kalau secara istilah makna daripada fikih itu sendiri bisa diartikan ilmu yang mencoba menerangkan hukum-hukum syariat Islam berdasarkan dalil-dalil yang terperinci, ya. Nah, itu konsepnya. Jadi ada satu keilmuan
Ya. Karena dengan fikih itu sendiri berusaha untuk tahu, ngerti, paham, kemudian betul-betul mendalami ajaran-ajaran Islam secara kafah, secara kesempurnaan, menyeluruh, enggak setengah-setengah. Ya, itu makna fikih kalau secara definisi dilihat dari arti menurut bahasa dan arti menurut istilah. Ya. Oleh karenanya orang yang bisa memahami fikih ini sendiri betul-betul orang yang sudah memenuhi syarat. Apa aja? Pertama, orang yang terkena hukum fikih adalah orang yang mukallaf. Ya. Orang yang sudah akil balik, orang yang sudah tahu bahwa ini salah, ini benar, ya. Kemudian juga dia sadar dia, ya. Tidak hilang kesadaran, ditambah lagi dia beragama Islam. Pak, kalau dia bukan agama Islam gimana? Sepanjang dia sekedar tahu silakan, ya. Tapi akan lebih sempurna ketika dia sudah menjadi seorang Muslim. Maka fikih harus sesuatu hal yang dia miliki, yang dia punyai dalam rangka mengamalkan syariat Islam. Ya. Jadi tadi apa fikih cara bahasanya? Dur. Ya, paham, tahu, ngerti itu secara bahasa, ya. Kalau cari istilah, nah itu disebut sama teman kamu Fauziyah, betul ya. Nah, itu ilmu yang mencoba mempelajari berbagai macam hukum syariat dalam Islam, ya. Diambil dari dalil-dalil yang terperinci, Qur'annya, hadisnya, ijma'nya, kiasnya, dan hukum-hukum lain, ya. Ambil terus supaya ketemu satu bentuk hukum yang sesungguhnya bisa kita praktekkan. Gitu. Jelas. Contoh nih, contoh. Bikin nih. Sekarang kamu lagi belajar bukan? Ya. Nah, kira-kira belajar kamu hukumnya wajib apa sunnah apa kalau belajar kayak gini? Wajib. Kalau wajib, kira-kira dasar hukumnya tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang hafal nggak? Salah satu dalil nanti Quran, Sunnah ataupun apalah namanya yang kaitannya ke nuntut ilmu. Nggak ada. Quran boleh, hadis boleh. Ayo. Ya Pak, saya tahu Pak. Iya, dari Zakirin. Ayo, apa? Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa ma arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa ma arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadis itu ya? Ya. Jadi kenapa kita selalu nuntut ilmu? Kalau kita mau punya maksud, kata Zakirin, mau ngapain? Mau ngambil dunia, supaya orang dunia pakai ilmu. Mau sukses dari akhirat, pakai ilmu. Artinya ilmu sama Rasulullah. Itu dalil bukan? Nah, yang terperinci bukan? Iya. Ya. Ada yang mau ngangkat Qurannya? Mungkin ada yang ketemu, ini Quran kayaknya bicara ilmu nih. Ayo. Kita suruh ilmu, ada nggak? Padahal gampang banget. Nggak ada nih. Ayo Bapak mau tutup nih, kajiannya udah mau habis nih. Ada nggak? Ada yang tahu nggak sih surah yang pertama kali Rasulullah terima? Hah? Nggak ada ya? Al-Alaq. Al-Alaq. Apa itu bunyi yang pertamanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh ngapain kita? Suruh baca. Bacalah. Sabab baca kita jadi tahu nggak? Iya. Nah, ya. Dalam bahasa Arab tuh Iqra bentuknya fi'il apa isim? Iya. Iya. Fi'il Fi'il apa itu?
fi'il amr. Wajib ya? Harus wajib baca ya? Iya, berarti kita harus wajib menuntut ilmu. Rasulullah pertama kali dalam kalam ilahi, ikro, tuh disuruh baca, suruh belajar, suruh menuntut ilmu. Paham? Nah, namanya tuh gitu tuh. Kita tahu. Kenapa disebut ilmu? Tuh, tadi Al-Alaq menyebutkan ikro. Zakir menyebutkan semua urusan bisa kita raih dengan ilmu. Hadis Rasulullah. Paham? Baik, berarti kesimpulan hari ini kita mengkaji tentang fikih. Silakan yang sudah Bapak paparkan hari ini, kamu ketik di WA. Ketik di WA. Sebelumnya boleh tulis dulu di buku biar rapi tuh. Kita membahas tentang apa? Pengertian ilmu dari bahasa dan istilah. Yang kedua, contoh menentukan hukum fikih diambil dari Quran dan hadis tentang menuntut ilmunya. Ya, coba kamu tulis itu doang. Bisa? Bisa nggak? Gimana Pak? Bisa. Pokoknya cuma ingin terima pengulangan doang. Ya, kamu tulis di buku dulu, tulis di buku fikih. Setelah itu kamu ketik di WA, kirim ke Bapak. Sambil kirim sambil kasih tahu kalau kamu sudah ngambil kotak belajar, sudah ditandatangani dan sebagainya boleh. Kalau itu belakang dah, protokol belakang. Yang penting itu aja dulu. Kirimnya pribadi Pak. Kirimnya di grup, termasuk grup ya, Punah, masuk ke grup Bapak ya. Ya Pak. Terima kasih. Besok insya Allah Bapak usahakan kita terlalu panjang di Zoom supaya kamu hemat kuota. Selebihnya kita ada di di WA. Ya, di e-learning Bapak belum masuk kelas nih soalnya. Di e-learning udah ada belum, Nak? Belum kayaknya, udah. Udah, Pak. E-learning nanti dulu dah, yang penting itu aja dulu. Baik, itu aja dari Bapak, karena udah habis waktunya. Terima kasih. Bapak akhiri, lebih kurangnya mohon maaf untuk di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.